Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Al-Firdaus, khususnya kelas 5, 5A, B, dan C. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya siapkan alat tulisnya dulu. Al-Firdaus, siap. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Tica akan menyampaikan materi yaitu pemeliharaan diri dari penyakit menular dan yang tidak menular. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri anak-anak ya. Nah, apa sih? Bagaimana sih? Nah, yang pertama yaitu kita mulai dari rambut anak-anak ya. Kita bisa membersihkan rambut dengan memberi sampo, mungkin bisa seminggu sekali anak-anak ya. Seperti itu untuk menghilangkan kutu-kutu yang ada di rambut dan bisa dirapikan, dipotong yang rapi rambutnya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu gigi dan mulut. Nah, kita harus membersihkan gigi, mungkin sehari gosok gigi 2 kali. Setelah bangun tidur, kemudian dan sebelum tidur kita gosok gigi, seperti itu anak-anak ya. Dan jika kalian menginginkan gigi sehat ya, kalian bisa pergi ke dokter minimal 6 bulan sekali, seperti itu untuk dicek giginya sehat. Nah ya, seperti itu. Kemudian untuk pasta giginya ya. Kemudian kalian bisa memilihnya yang cocok untuk gigi kalian. Yang kecil untuk pasta giginya yang seperti apa, kemudian yang sudah besar seperti apa, nanti sudah beda anak-anak ya. Kemudian sekarang mulut. Nah, ini mulut bisa kita bersihkan dengan apa, teacher? Nah, kita bisa menggunakan cairan untuk berkumur ya, untuk menghilangkan bau mulut seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tangan dan kaki. Nah, kita harus sering-sering mencuci tangan, apalagi di musim pandemi ini. Tangan, kaki harus bersih anak-anak ya. Nah, harus membersihkan kuku. Nah, kuku harus dipotong, dirapikan, kemudian dibersihkan ya, agar terhindar dari virus-virus yang menempel di tangan dan kuku ya, seperti itu harus dibersihkan. Kemudian kaki, nah juga sama, kukunya harus dipotong kemudian dibersihkan juga agar terhindar dari virus-virus itu. Mungkin itu anak-anak ya, untuk membersihkan tangan dan kaki. Kemudian kita lanjutkan yang keempat yaitu telinga anak-anak. Nah, harus dibersihkan juga karena di situ banyak sekali kotoran, bisa menyebabkan penyakit anak-anak ya. Jadi harus dibersihkan. Mungkin 2 kali sehari. Nah, yang belum bisa membersihkan sendiri minta tolong ke ibunya, ayahnya, seperti itu. Oke. Nah, jika kalian menggunakan cuttle bath itu dihindari anak-anak ya. Mungkin bisa menggunakan alat yang khusus untuk menghilangkan kotoran di telinga. Lebih baik lagi kalian bisa pergi ke dokter THT ya, bisa dibersihkan di sana, seperti itu nggih. Kemudian selanjutnya yaitu badan anak-anak ya. Nah, ini badan sangat penting sekali, harus bersih. Bagaimana sehari kita bisa mandi sehari 2 kali, lebih bagus 3 kali sehari ya, itu lebih bagus. Dibersihkan menggunakan sabun, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu pakaian. Nah, mandi sudah, kemudian pakaian harus kita ganti ya. Kemudian sehari berapa kali teacher ganti pakaian? Minimal 2 kali ya, itu sudah harus ganti ya, sehari 2 kali. Kemudian bisa kalian kalau belum bisa mencuci sendiri, minta tolong ke ayah maupun bunda. Kalau sudah kelas 5-6 mungkin kalian sudah belajar mandiri mencuci sendiri. Oke.
Sekarang teacher akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu makan makanan yang bergizi ya anak-anak ya. Nah, masa-masa pandemi ini itu harus kita memakan atau mengkonsumsi yaitu makanan yang bergizi ya anak-anak ya. Apa sih makanan yang bergizi? Bisa sayuran ya anak-anak ya, bisa buah-buahan ya, daging, telur. Nah, seperti yang kaya akan protein seperti itu ya, untuk menjaga imunitas kalian. Apalagi di masa pandemi ini harus makan makanan yang bergizi. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin di rumah kalian bisa minta orang tua ya, ibu atau ayah kalian seperti itu. Mungkin itu tadi penjelasan makanan. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan, nah ini berolahraga ya secara rutin. Secara rutin itu apa anak? Secara mungkin bisa setiap hari bisa. Nah, seminggu 3 kali juga bisa. Tapi yang rutin anak-anak ya, seperti itu. Nah, di musim pandemi ini untuk menjaga kesehatan tubuh, imunitas tubuh gitu, kita harus berolahraga anak-anak ya. Berolahraga apa aja? Bisa bersepeda, bisa lari, bisa jalan, bisa renang, apapun kalian bisa melakukan olahraga. Di rumah pun juga bisa anak-anak ya. Meskipun di rumah kalian harus bisa melakukan olahraga. Apapun itu, bisa push up, bisa squat jump, sit up juga bisa. Untuk menjaga kebugaran kesehatan tubuh kalian saat pandemi di rumah. Kemudian, nah ini sangat penting juga, istirahat yang cukup. Nah, yang biasanya main game ya, sampai pagi sampai malam. Jadi kalian harus berhenti ketika ada waktunya istirahat ya tidur ya. Itu untuk menjaga imunitas kesehatan tubuh kalian. Jika waktunya siang tidur ya tidur ya. Jadi jangan dibuat main game ya. Kalau waktunya istirahat ya istirahat untuk menjaga kesehatan kalian, oke? Kemudian di masa pandemi ini juga sangat memerlukan istirahat anak-anak ya. Apalagi kalian sudah capek, tidak istirahat, nah maka imun kalian berkurang, virus bisa masuk ke tubuh kalian, nah bisa menyebabkan kalian sakit. Nah, maka dari itu untuk istirahat yang cukup itu harus sangat penting anak-anak ya. Itu mungkin istirahat yang cukup. Kemudian dilanjutkan menjaga lingkungan. Nah, lingkungan apa aja? Lingkungan di rumah maupun sekolah ya. Kalau di rumah kalian bisa membantu orang tua, apalagi yang sudah kelas 5, kelas 6. Nah, mungkin bisa membantu orang tua menyapu. Nah, menyapu rumah, kemudian halaman ya, bisa kalian sapu. Kemudian di dalam rumah bagaimana aja bisa dipel ya. Bisa dipel untuk membantu meringankan beban orang tua kalian, bisa membantu membersihkan lingkungan di rumahnya ya, di rumah kalian sendiri ya. Kemudian diselokan yang biasanya tergenang air, nah bisa kalian kuras. Kenapa aja di musim hujan ini sering terjadi nyamuk DB anak ya. Nah, maka dari itu kita bisa buang airnya, kita kuras. Kalau ada di musim hujan ya, ada air yang menggenang, kita kuras, kita buang seperti itu, oke? Untuk menghindari dari nyamuk-nyamuk DBD seperti itu. Kemudian di lingkungan sekolah. Nah, di musim pandemi ini kan kalian tidak pernah ke sekolah anak-anak ya. Jadi nanti kalau sudah masuk nanti bisa bersama-sama membersihkan lingkungan di sekolahan seperti ini ya, untuk menjaga kebersihan sekolah. Baik anak-anak, selanjutnya Tica akan menjelaskan penyakit menular. Nah, Tica akan menjelaskan sedikit saja ya. Nah, yang pertama yaitu influenza yang sering kalian pernah terkena influenza, yaitu flu. Bahasanya kalian pilek ya. Nah, jika hanya ringan nanti bisa minta ayah ibu diobati di rumah. Tapi kalau sudah hampir parah kita bisa pergi ke dokter untuk diperiksa. Nah, ini terjadi apa kok belum sembuh-sembuh. Nah, kemudian untuk influenza ini sangat
rentan anak-anak ya, apalagi di musim pandemi ini. Nanti dikiranya kita terkena pandemi, padahal cuma flu biasa ya. Hati-hati untuk menjaga flu, karena bisa menular anak-anak ya. Itu influenza ya. Kemudian yang kedua, nah ini di musim ini ya, corona ini sangat rentan penularannya ya anak ya. Jadi kalian belajar di rumah agar terhindar dari virus corona, karena sangat penularannya sangat pesat anak-anak ya. Bisa dari sentuhan ya, macam-macam, dari bersin, nah kemudian dari udara juga bisa. Jadi bermacam-macam terjadinya dampak dari virus corona itu. Kemudian di virus corona ini sangat berbahaya, maka dari itu tadi sudah kita jelaskan harus menjaga imun dari makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, itu tadi ya sudah kita jelaskan untuk menjaga imunitas tubuh kalian seperti itu agar tidak terkena virus corona. Oke. Semoga nanti virus corona ini segera berakhir ya anak-anak ya. Berdoa terus pokoknya. Nah, kemudian Tica akan menjelaskan selanjutnya yaitu DB. Penularannya dari gigitan nyamuk anak-anak ya, dari gigitan nyamuk DB. DB itu apa? Aedes aegypti itu nyamuk ya, yang bisa menyebabkan DBD itu. Nah, yang sudah kita jelaskan tadi, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu sangat penting. Nah, kenapa Jo? Nah itu, jika kita tahu air yang menggenang itu biasa ditempati oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, di mana tempatnya? Yang bersih-bersih malahan ya anak-anak ya. Jadi kita bisa buang ya agar terhindar dari penyakit DB. Karena penyakit DB ini sangat mengerikan anak ya, sangat menakutkan juga karena bisa mengakibatkan meninggal. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan agar nyamuk Aedes aegypti itu bisa hilang dari lingkungan rumah kalian dan lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian ada lagi penyakit yang menular. Nah, mungkin ini hampir sudah semua, tapi mungkin ada yang belum anak-anak ya, karena penyakit ini seumur hidup sekali, yaitu cacar air. Nah, cacar air itu bisa menular juga anak-anak ya. Ada gelembung-gelembungnya itu bisa menular juga. Padahal seumur hidup itu satu kali ya. Mungkin kalau ini bisa disembuhkan dengan sendiri anak-anak ya, di rumah bisa ya. Kalau orang Jawa itu bisa dikasih itu jagung muda itu kita blender, nah dikasihkan di seluruh tubuh itu bisa ya. Itu cacar air anak-anak ya. Jadi untuk kondisi badan semuanya kita harus menjaganya ya. Tadi sudah kita jelaskan, makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian berolahraga ya. Nah, kemudian itu tadi penjelasan penyakit menular. Yang selanjutnya penyakit yang tidak menular, hanya sedikit saja yang kita jelaskan, banyak sekali anak-anak ya. Ini yang pertama yaitu diare. Nah, ini mungkin sering kalian terkena diare ya. Ini bisa diatasi di rumah juga ya. Biasanya untuk diare itu mungkin gangguan dari dalam di lambung anak-anak ya. Ketika kalian makan pedas, nah, lambung kalian tidak kuat, maka akan terjadi diare. Maka dari itu, jika kalian terkena diare, hindari makanan pedas dulu ya. Panas juga dihindari dulu ya. Seperti itu untuk menjaga terhindar dari penyakit diare. Meskipun tidak berbahaya, tidak menular, nah ini juga cukup bahaya juga anak-anak ya, diare. Jika berkelanjutan, maka kalian bisa langsung ke dokter untuk menangani diare yang berkelanjutan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cacingan. Nah, biasanya dikasih obat cacing anak-anak ya agar cacingnya keluar. Nah, seperti itu kalau cara penanganan pertama ya. Bagaimana aja kalau cacingan terus kok badannya kurus? Nah, bisa konsultasi dokter juga bisa nggih.
Seperti itu, meskipun tidak menular, jadi jangan disepelekan. Kemudian, nah ini yang sering kalian terkena juga, sariawan. Nah, panas dalam. Nah, seperti itu bisa diobati mandiri juga bisa, anak ya. Ketika kalian terkena sariawan, bisa mengobati dengan mungkin sering-sering minum air yang hangat, ya. Kemudian bisa dengan madu, ya. Kemudian bisa kalau pedas boleh, tapi kalau kalian kuat. Kalau tidak kuat jangan dulu, ya. Itu penyakit dari sariawan, juga tidak menular, ya. Mungkin itu penjelasan dari teacher, mungkin bisa difahami anak-anak ya, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikirim di Google Drive SDL Firdaus di foldernya masing-masing. Nah, pesan teacher, jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, dan jika kalian keluar rumah harus pakai masker dan selalu jaga jarak. Nah, pesan teacher yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul belajar bersama di SDL Firdaus lagi. Mungkin cukup sekian dari teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.